Selamat siang Next Gen, selamat datang kembali di ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai, saya akan kasih pantun dulu buat kita semua. Tapi seperti biasa, kalau misalkan saya pantun, kalian jawabin saya cakep gitu ya. Oke, pantunnya kayak gini. Jalan-jalan ke Kalimantan. Gak ada yang jawabin kan? Ulang. Cesela bantu saya jawabin ya. Oke. Kita ulang. Jalan-jalan ke Kalimantan. Cakep. Jangan lupa beli durian. Shalom jemaat Next Gen sekalian. Mari kita memuji Tuhan. Siap teman-teman untuk memuji Tuhan? Siap teman-teman di rumah? Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami datang Tuhan siang hari ini untuk membawa pujian kami, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami percaya sepanjang minggu ini penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu beserta dengan kami. Baik masa sulit, pikiran kami mungkin berantakan. Mungkin kami bingung masa depan kami seperti apa. Tapi Engkau yang berikan damai sejahtera-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Lord. Ini pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. You will stay true even when my lies come. Your words remains truth even when my thoughts don't line up. I will stand tall on its promise you made. Let the rest fade away. There's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. That anxiety came, I remember that peace is the promise you keep. Peace is the promise you keep. Thank you Lord. Stay true even in the chaos. Your words remains true even when my mind wreaks havoc. I will be still, yes Lord, for I'm known all alone, my Jehovah. My Jehovah Shalom. There's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. That anxiety came, I remember that peace is the promise you keep. The peace is the promise you keep. Oh, it's war, a peace to the anxious heart. That's who you are, that's who you are. You are peace, you are peace when my fear takes hold. A peace when I feel enclosed. A peace when I lose control. That's who you are, that's who you are. I found
the presence of Jesus, the keeper of peace. And peace is the promise He keeps. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu bagi hidup kami Tuhan. Oh, we believe You more than that, Lord. We believe You more than the keeper of the peace. Oh, but You are the peace itself. Oh, thank You, Lord. Kami boleh tenang, kami boleh damai Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami boleh letakkan semua kekhawatiran kami. Kami boleh letakkan semua masa depan kami. Pikiran yang mengganggu kami Tuhan. Anxiety yang mengganggu kami. Insecurity yang mengganggu kami Tuhan. Oh, Engkau yang berikan peace, Engkau berikan damai sejahtera yang daripada-Mu. Come on. You are peace to a restless soul. A peace when my thoughts wage war. Yes, You are. A peace to the anxious heart. That's who You are. That's who You are. You are peace to a restless world. A peace when I feel enclosed. A peace when I lose control. That's who You are. That's who You are. I found peace far beyond all understanding. Let it flow when my mind's under siege. All anxiety bows in the presence of Jesus, the keeper of peace. And peace is the promise He keeps. Oh, haleluya. Thank You, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu bagi hidup kami, bagi hidup setiap kami Tuhan. Kami bisa lega, kami bisa merdeka Tuhan ketika kami berada di hadirat-Mu, ketika Engkau berserta dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur lebih lagi Tuhan. Thank You, Lord, karena banyak yang Kau perbuat bagi hidup kami Tuhan. Thank You, Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank You, Lord. Mari kita naikkan sebagai doa kita next gen. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Yes, Lord. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti semuanya, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mau bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kayak mau terus mengucap syukur Tuhan, walaupun menurut kami apa yang terjadi dalam hidup kami mungkin tidak baik Tuhan, tapi Engkau selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Kau bisa. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, oh, oh. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Come on, jemaat Next Gen saja yang nyanyikan. Syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku mau terus bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur hanya padamu Tuhan. Shalom BCC Next Gen, selamat hari Minggu. Kami percaya di sini bahwa teman-teman Next Gen semuanya dalam keadaan yang baik ya. Dan saya berdoa biar semua dalam perlindungan Tuhan ya, dari setiap penyakit, dari semua virus dan lain-lain gitu ya. Dan saya juga berdoa buat keluarga dari teman-teman sekalian bahwa semua dalam perlindungan Tuhan ya. Nah teman-teman, hari ini kita kembali lagi di dalam ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah menyembah Tuhan bersama. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan bersuka cita atas puji-pujian kita. Dan mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan selalu ada beserta dengan kami dan keluarga kami dalam setiap situasi. Dan kalau situasi yang ada sekarang saat ini mungkin secara mata kami bukan situasi yang baik dalam pandemi ini Tuhan, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan memimpin kami, Tuhan berbicara bagi kami, supaya kami semuanya boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau welcoming dulu nih ya teman-teman kita yang baru, member kita yang baru di dalam Next Gen. Dan member ini tadinya ada di sekolah minggu kita dan saat ini sudah SMP ya berarti ya. Sudah kelas 6, sudah SMP, udah bergabung dengan kita ya, karena kita Next Gen itu kan SMP SMA ya, yang teenagers ya. Nah, saya mau welcoming dulu untuk Owen, untuk Glacy, untuk Sam. Selamat datang di BCC Next Gen ya, komunitas teman-teman yang baru, ya bukan baru sih sebenarnya, masih dalam satu gereja kita, cuma mungkin teman-temannya baru ya. Biarlah kita saling saling mendoakan, biar kita saling nanti di dalam komsel kalian ya, kalian saling mendoakan, saling encourage dan lain-lain gitu ya. Nah jadi welcome dan merasa seperti di rumah lah gitu di dalam komunitas ini. Nah teman-teman, seperti 2 minggu yang lalu Konandi mungkin udah bawain tentang gereja ya, secara keseluruhan gitu. Hari ini dengan welcomingnya orang baru nih ya, welcoming teman-teman kita yang baru, saya juga pengen bicara sedikit mengenai komunitas hari ini ya. Nah jadi berbicara tentang komunitas itu kalau buat saya gitu ya, community itu adalah sesuatu yang luar biasa. Community itu buat saya di dalam Tuhan ya, bukan suatu hal yang menghambat kehidupan saya. Buat saya, meskipun mungkin teman-teman bilang, ya kamu kan ekstrovert orangnya, suka bergaul gitu ya. Ya pastilah di dalam sebuah komunitas berbahagia gitu. Tetapi gimana dengan orang-orang introvert? Nah, tapi saya sedang tidak membahas hal itu teman-teman semua. Yang saya mau bahas adalah esensi dari sebuah komunitas di dalam Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang hal itu. Ya, yang buat saya komunitas di dalam Tuhan itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Yang bukan menjadi penghambat atau kendala di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita sebagai member of the community, tetapi menjadi sebuah support malah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Ya, nah teman-teman, saya ingat banget waktu saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk sekolah di luar negeri. Waktu itu saya pernah sekolah di Singapura, tapi hanya sekolah bahasa aja waktu itu yang saya pilih. Di situ saya bergereja di sebuah gereja Bethany Singapura waktu itu.
Yang saya tahu mereka banyak komsel lah, ya. Nah, saya akhirnya mengikuti sebuah komsel yang dari rumah yang saya tinggal itu jauh banget. Maksudnya nggak jauh banget sih, tapi kalau kita naik kereta ya, naik kereta itu stasiunnya lumayan jauh gitu. Jadi kalau saya ada kalau kalian teman-teman pernah ke Singapura atau tahu map Singapura punya train station gitu ya. Saya tuh ada di red line, nah dia tuh ada di green line dan agak di ujung gitu, udah menuju ke airport gitu. Nah jadi cukup jauh, dan waktu saya mesti pergi ke sana itu saya selalu, karena mereka mulai jam 7, saya harus ke sana ya dari jam 5:30 atau jam 6 lah ya, supaya tidak telat. Dan teman-teman harus tahu bahwa jam-jam yang saya pergi tuh peak hour banget gitu. Teman-teman harus tahu kalau di sana tuh kan semuanya pakai public transport. Dan waktu menuju ke sana tuh udah lama, dempet-dempetan di dalam kereta. Dan pokoknya dempet-dempetan lah gitu, dan bersama dengan orang-orang kerja gitu ya kan waktu itu. Nah tapi karena saya selalu merasa bahwa komunitas di dalam Tuhan baik di gereja sini maupun waktu itu saya lagi di gereja yang lain ya, itu adalah sesuatu yang supporting buat saya dan sebuah hal yang penting. Ini nomor satu nih, bukan supporting yang penting, tetapi ini sesuatu yang important, sesuatu yang penting, sesuatu yang saya perlukan. Saya perlukan. Makanya saya gimana pun caranya saya akan pergi ke sana. Meskipun di dalam situasi yang gak enak gitulah. Ya mesti desak-desakan dan lain-lain. Apa teman-teman yang membuat saya mau seperti itu gitu? Apa yang membuat saya mau ribet-ribet ke sana? Yang jauh gitu ya. Tapi saya mau berkomunitas, saya mau makan bersama mereka, saya mau sharing bersama mereka, saya mau pokoknya belajar firman Tuhan bersama dengan mereka gitu. Ya karena buat saya itu adalah sesuatu yang penting buat pertumbuhan iman saya. Ya, nah jadi teman-teman, saya kasih gambaran seperti ini. Kita makan 3 kali sehari karena itu penting buat kita. Dan karena kita butuh. Ya, kita bekerja setiap hari mencari uang karena kita butuh dan itu penting buat kita. Bukan terpenting tapi itu penting buat kita. Nah, sama halnya dengan berkomunitas teman-teman di dalam Tuhan ya. Waktu Anda menjadi tubuh Kristus di tempat ini, berkomunitas adalah sesuatu yang penting dan important dan itu yang kita perlukan. Ya, penting dan diperlukan. Nah, bagaimana manusia itu selalu memenuhi setiap kebutuhannya, sama seperti ini juga di dalam gereja, apa yang manusia butuhkan adalah teman-teman yang lain, berkomunitas dengan yang lain. Itu penting buat kita semua. Ya. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam pentingnya komunitas, saya pengen ingetin bahwa ini di dalam komsel pun ya, kita belum ngomongin satu next gen kita nih ya. Tapi di dalam komsel pun, kalau kita lihat kiri kanan kita, anggap nih coba imagine kita satu komsel lagi bebarengan ya, lagi duduk melingkar. Kalau teman-teman lihat kiri kananmu, ya teman-teman komselmu, itu bukan seseorang yang ideal. Ideal itu apa sih? Ideal itu semuanya perfect, memenuhi standar. Dia mungkin pribadi yang kurang sabar, mungkin. Ya, teman kamu yang kanan mungkin orang yang pemalu. Teman kamu yang seberang kamu mungkin seorang yang suka terlambat misalnya. Mereka bukan orang-orang yang ideal, mereka penuh dengan kekurangan. Tetapi indahnya di dalam komunitas di dalam Tuhan itu adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bagaimana kita memberikan kasih kita kepada mereka. Nah teman-teman harus tahu bahwa di dalam gereja kita itu karakternya dibentuk. Di dalam gereja kita itu diasah, kita itu dibentuk serupa dengan Kristus. Itu tujuan hidup kita. Setiap hari semakin serupa dengan Kristus.
Nah, siapa yang mengasah kita? Siapa yang dipakai Tuhan mungkin untuk membentuk karakter kita, untuk menyadarkan kesalahan kita? Nomor satu, memang Tuhan Tuhan pasti berbicara melalui firman-Nya waktu kita baca Alkitab. Oh iya, saya salah loh hari ini loh. Ini firman Tuhan ngomong kayak begini nih, saya tidak boleh lakukan. Tapi nomor dua, yang dipakai Tuhan untuk mempertajam kita siapa? Teman-teman sesama kita. Di mana kita itu makin hari, makin bertumbuh, makin berlomba-lomba dalam memberi kasih. Karakter kita diasah untuk selalu memberi. Saya berterima kasih loh teman-teman sama gereja ini. Saya dari kecil ada di sini. Saya diberikan sebuah saya dilatih untuk apa-apa itu memberi. Dalam mengasihi, jangan harapin dia kasihi saya dulu. Saya mengasihi dia dulu. Ya, itu oke, saya langsung masuk ke dalam poinnya. Ini poin pertama yang saya pengen sampaikan teman-teman. Nah, karena teman-teman kita ini bukan teman-teman yang ideal, yang Tuhan tempatkan di dalam komunitas kita. Yang pertama, kita harus belajar setiap hari, setiap kali, setiap komsel, setiap ibadah, setiap kita ingat seseorang. Untuk memberi kasih kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Terutama di komunitas kita, dalam komsel kita dulu, lalu kepada next gen kita, lalu kepada seluruh jemaat di sini, di Battle City Church. Kita harus menjadi orang yang memberi kasih kita. Ada ayat di dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan begini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada satu lagi ayatnya, saya bacain aja langsung ya. Dikatakan begini, aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini standarnya Tuhan Yesus loh teman-teman. Mungkin saya pernah sampaikan, tapi saya mau sampaikan sekali lagi hari ini. Kalau teman-teman baca di ayat yang barusan saya katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau teman-teman tahu itu konteksnya, mereka tuh lagi perjamuan malam terakhir. Tuhan Yesus udah mau disalib di saat itu. Nah, teman-teman tahu kan siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalib? Itu salah satu muridnya, ring dekatnya dari 12 itu. 12 rasul, Petrus dan kawan-kawan, namanya Yudas ya. Nah, Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, ya kan? Dan akhirnya Tuhan Yesus ditangkap sama mereka lah gitu. Nah, di saat malam perjamuan terakhir itu, teman-teman, Tuhan Yesus kan tahu, ya kan? Kalau Yudas akan menyerahkan dia dong, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus bilang di situ, pergilah lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Intinya kayak gitu ya. Ini saya bahasa sehari-hari ya. Nanti teman-teman di komsel boleh bahas ya. Kayak lakukanlah sekarang gitu. Kalau kamu apa yang mau kamu lakukan gitu. Dan Tuhan Yesus bilang di antara kalian akan ada yang menyerahkan aku, begitu. Nah, terus Yudas pergi menyerahkan Tuhan Yesus kan kepada imam-imam itu. Pas Yudas keluar, Yudas pergi. Kan Tuhan tahu tuh, dia mau menyerahkan dirinya kan. Tuhan ngomong ayat ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Bayangin gak? Coba kita imagine. Kita lagi ada di dalam sebuah komunitas. Ada teman kita yang mau menjual kita, yang mau mengkhianati kita. Lagi makan bareng nih, ya kan? Kita tahu nih, si A dia akan jahatin gua. Bisakah kita seperti Tuhan Yesus, standarnya dia yang bilang, aku memberikan perintah baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bayangin teman-teman. Dia mau dijahatin loh, tapi dia tetap mengasihi Yudas dan bilang sama teman-temannya yang lain, hendaklah kamu saling mengasihi. Teman-teman, di dalam sebuah komunitas kita belajar untuk memberi kasih kita. Yang sometimes dalam memberi kasih itu kita sampai agak sakit di sini. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita kesel sama dia.
Tapi karena kita mau seperti Tuhan Yesus yang selalu memberikan kasih-Nya, kita belajar untuk memberi. Memberikan kasih kita kepada Dia. Memberikan pengampunan kita. Memberikan encouragement kita kepada Dia. Mungkin orang yang, mungkin teman-teman berkata, susah kali kayak begitu. Ya kan? Memang bisa kita kayak gitu? Bisa. Kalau kita mau belajar untuk selalu memberi, ya bukan menerima terus nih, ya, tetapi belajar untuk memberi, saya percaya hal itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang perintahkan kepada kita. Aku memberikan perintah baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Coba, yang saya mau tanya, seperti aku telah mengasihi kamu, kasihnya Tuhan buat kita segede apa sih? Sebesar apa sih? Sampai kita udah berdosa pun dia mau mati buat kita di atas kayu salib. Kita masih bisa pertanyakan sebesar apa kasih Tuhan buat kita. Dan kalau Tuhan bilang aku memberikan perintah baru kepadamu hendaknya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya itu standarnya. Kita memberikan kasih kita no matter what. Sampai kita bisa menjadi sebuah kasih yang agape yang tidak memikirkan diri kita sendiri. Itulah apa yang Tuhan lakukan buat kita. Kita berdosa seperti apa, yang Tuhan lakukan apa? Dia mati di atas kayu salib buat kita. Bukan dia tinggalin kita. Tapi apa yang ada di benak Tuhan adalah memberi. Dia memberikan kasihnya, dia berikan pengampunannya. Itu yang dia teladankan buat kita untuk kita ada di dalam komunitas ini teman-teman. Supaya kita bisa memberikan kasih kita, memberikan pengampunan kita, memberikan segala yang kita bisa menurut apa yang Tuhan minta buat kita. Buat kita lakukan maksudnya. Nah, itulah indahnya di dalam komunitas ya. Meskipun kadang mungkin ada orang yang, ada teman yang tidak berkenan di hati kita gitu ya. Tapi ya kita tetap mengasihi dia. Kita tetap mencintai dia. Kita tetap berusaha untuk memberikan kasih kita kepada dia. Ya. Itulah indahnya teman-teman. Nah yang kedua, di dalam Tuhan, komunitas yang baik, ya komunitas yang Tuhan inginkan juga di dalamnya penuh dengan encouragement. Penuh dengan encouragement itu apa ya? Support. Kata-kata yang baik untuk membangun. Itu encouragement buat teman-teman kita. Itu yang harus ada di dalam komunitas, di next gen kita. Bukan seseorang sedang jatuh, kita omongin dia, kita gosipin dia sampai dia makin jatuh. Kita tidak seperti itu. Kita datang kepada dia, kita encourage dia untuk dia bangkit lagi dari mungkin kesalahannya, mungkin masalah-masalah hidupnya. Karena apa yang kita pupuk sekarang, kita tabur sekarang, sikap-sikap seperti ini. Sikap-sikap untuk encourage orang, sikap-sikap untuk menerima orang, menerima kesalahan orang, mengampuni kesalahan orang dan encourage untuk bangkit lagi. Itu yang akan membawa kita kepada sebuah komunitas yang baik, yang Tuhan inginkan. Itu terjadi di dalam gereja. Ya, bukan orang lagi terpuruk, ya. Orang lagi terpuruk, kita kita gosip-gosipin, kita rendah-rendahin, kita ledek-ledekin. Ya kan anak-anak muda zaman sekarang kan begini suka, enggak zaman sekarang sih dari zaman dulu ya. Sekarang gak tahu nih pada ledek-ledekan nama orang tua enggak nih ya. Kalau zaman saya dulu ledek-ledekan nama orang tua. Kadang-kadang saya dipanggil Evi di sekolah karena mama saya namanya Evi gitu. Nah jadi dulu ya ledek-ledekannya parah lah gitu. Nah tapi di dalam Tuhan, di dalam komunitas Tuhan kita belajar gitu. Untuk seseorang yang mungkin sedang mengalami keterpurukan ya. Kita belajar untuk mengasihi dia, encourage dia di dalam nasihat, di dalam penerimaan, di dalam kata-kata yang baik, yang kata-kata yang membangun. Seperti firman Tuhan nasihatkan buat kita begini. Di dalam Ibrani pasal 10 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, yang saya mau highlight adalah di sini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih.
dan dalam pekerjaan baik. Ya, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, teman-teman, ini bagus banget bahwa dikatakan saling memperhatikan. Nah, nomor satu sebelum kita bisa encourage orang, kita harus care dulu. Nah, makanya kenapa sebelum diganti dengan menjadi discipleship meeting DM di komsel kita di sini, kita ngomongnya itu adalah care group. Grup yang caring, care group. Kenapa? Kalau firman Tuhan di sini, marilah kita saling memperhatikan supaya itu kan berarti ada tujuannya. Tujuannya apa? Gitu kan? A, tujuannya B. Nah, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Kita tidak akan bisa mendorong dalam kasih kepada seseorang dalam komunitas kita dan dalam pekerjaan baik jika kita nomor satu aja kita lewatin stepnya. Yaitu saling memperhatikan. Nah, saya challenge nih buat komsel-komsel di dalam grup teman-teman ya. Saya challenge, kalian boleh diskusi di dalam grup kalian. Sudah seberapa caring sih kita satu sama lain? Saat ini gadget kan nomor satu ya di dalam kehidupan anak-anak muda ya. Bukan anak muda juga sih, sampai tua juga sekarang udah pada gadgetan ya. Dan kalau di saat orang-orang lagi bosen gitu kan, sekarang mana ada kayak nunggu dokter di rumah sakit bosen, nggak ada. Saya nunggu dokter di rumah sakit, saya Netflix gitu. Saya ada download Netflix di handphone dan saya nonton itu, pokoknya saya nonton dua episode Sherlock Holmes. Saya memang suka itu dan saya udah nonton yang kedua kali ini, udah ulang gitu ya. Dan itu benar-benar bagus buat saya suka banget yang main Benedict Cumberbatch ya. Nah, gak ada tuh orang sekarang kayak bosen, nungguin ini bosen, gak ada. Kenapa? Semuanya handphone itu luar biasa canggih sekarang kan, kita bisa nonton apa aja. Nah, itu kadang-kadang menjauhkan kita dari caring dengan orang lain gitu. Dengar seseorang ini sakit gitu ya. Kadang-kadang gak langsung kita doakan, samperin, chat. Kita sibuk dengan diri kita, gadget kita. Kita gak sempat caring orang gitu. Kita gak sempat peduli terhadap orang. Nah, tetapi dari muda, BCC Next Gen, saya mau mengajak kita semua. Kita bukan komunitas yang seperti itu. Karena kalau kita mau mendorong dalam kasih, pertama-tamanya kita harus care dulu. Kita harus saling memperhatikan nih orang ada masalah apa ya? Ini orang lagi kenapa ya? Kok kayaknya dia lesu ya? Apa mungkin dia lagi berjuang untuk bangkit dari masalahnya? Apakah dia lagi berjuang untuk bangkit dari dosanya? Gak ada yang tahu teman-teman. Nah tapi kalau kita gak care satu sama yang lain, kita gak akan bisa. Pertama-tama untuk komunitas komsel kita dulu. Yang kedua untuk setiap jemaat Next Gen di sini. Kita harus punya care seperti itu. Ya. Nah, jadi itu penting buat komunitas kita, teman-teman ya. Nah, yang terakhir, di dalam sebuah komunitas yang baik, di sana pasti terjadi pertumbuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk menyadari bahwa setiap kali kita komsel, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Cuma ngobrol misalnya, ya kan? Sia-sia, cuma ngobrol habisin waktu gua aja. Enggak ada begitu. Kenapa? Karena di dalam komunitas kita pasti bahas firman Tuhan, betul ya? Setiap firman Tuhan yang ditabur, kalau kita terima dengan baik, itu akan tumbuh subur di dalam hati kita. Dan itu baru menjadi kebenaran saat kita melakukannya. Tetapi kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang bicara kepada kita, enggak ada tuh yang namanya pertumbuhan dan kebenaran yang dilakukan oleh kita. Karena di dalam komunitas kita belajar firman Tuhan dan itu gak pernah sia-sia. Saya selalu ngomong sama anak-anak komsel saya. Meskipun kita tahu pandemi bikin orang pakai cara online tuh males ya. Males komsel kadang-kadang. Tapi saya ngomong sama orang-orang yang datang di saat itu. Saya bilang, apa yang kita lakukan hari ini gak akan sia-sia. Kita menabur hal yang baik. Kita belajar firman Tuhan itu kita menabur hal yang baik di dalam komunitas ini.
Nggak ada, maksudnya kita buang waktu, apa yang namanya buang waktu di dalam komsel, nggak ada. Dan saya bilang kepada mereka, kalian masih ada hari ini, mau nyalain Zoom buat komsel, mau nyalain Google Meeting buat komsel, itu karena dari dulu kamu belajar firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan bicara sama kamu, untuk kamu teguh berdiri. Meskipun lagi pandemi kayak apa, tetap rajin, ikut CG, ikut ibadah. Itu apa? Karena dari dulu kita menabur hal yang baik. Kita menabur dengar firman Tuhan, kita menabur berkomunitas yang rajin. Sampai akhirnya kita hari ini masih bisa ada di sini. Bukan karena kuat dan gagah kita. Pertama karena firman Tuhan yang membangun kita. Jadi teman-teman di dalam sebuah komunitas BCC Next Gen ini ya, selain kita belajar mengasihi, kita belajar mengampuni, yang kedua kita belajar untuk encourage dan caring terhadap teman-teman kita. Yang ketiga buat kita juga. Yang pertama, kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saya percaya dari kecil, dari muda teman-teman udah tabur, kalian belajar firman Tuhan yang baik. Kalian belajar firman Tuhan dengan baik, dengan serius, dengan menganggap itu penting. Saya percaya tahun-tahun ke depan itu kalian akan mengikut Tuhan dengan setia. Karena kita dari dulu menabur hal yang membuat kita setia. Jangan pernah lupa teman-teman. Setiap kali komsel, Anda itu dibangun di dalam firman Tuhan. Di atas dasar yang teguh. Anda membangun rumah di atas batu yang teguh. Di atas batu yang kuat, bukan di atas pasir. Yang dimana saat badai terpa, udah deh gue udah gak ikut Tuhan lagi dah. Karena rumahnya di atas pasir. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan dalam komunitas, kita saling mengerti, membangun pengertian di dalam firman Tuhan. Saya percaya kita sedang membangun rumah kita di atas batu. Sehingga di saat diterpa badai pun, kita gak akan goyah. Ya, saya bacain ayat ini adalah jemaat mula-mula waktu mereka habis pencurahan Roh Kudus, ya kan? Habis Pentakosta, mereka berkomunitas, berjemaat gitu kan ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah teman-teman, di dalam komunitas gereja mula-mula ini, mereka berkumpul, memecahkan roti, berdoa dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu artinya apa? Mereka belajar firman Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah ini komunitas yang Tuhan inginkan. Ya, di dalamnya kita belajar firman Tuhan, bertumbuh dalam iman. Ya kan? Jangan tidak peduli terhadap iman, jangan tidak peduli terhadap kekristenan, tetapi kita bertumbuh di dalam iman, belajar firman Tuhan, ya kan? Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita di sini komunitasnya nggak bagus, kalau di sini kita komunitasnya tidak saling care, kalau kita di sini komunitas tidak saling memberi kasih dan tidak bertumbuh di dalam iman dan pengajaran dan ketekunan akan firman Tuhan, saya percaya Tuhan nggak tambahkan. Kenapa? Karena kita nggak bisa dipercaya untuk menggembalakan orang-orang yang lain, ya. Tetapi saya percaya bahwa teman-teman di sini punya kerinduan untuk ada dalam sebuah komunitas yang baik. Ya, nah jadi ini yang saya mau sampaikan hari ini. Saya rasa hal ini sangat penting buat kita diskusikan dan kita diskusikan di dalam komsel maksudnya, untuk kita renungkan teman-teman supaya kita itu semua bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik. Ya, mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami bersyukur kami dalam sebuah komunitas yang Tuhan tempatkan kami. Bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan mau kami bertumbuh di tempat ini. Dan memberikan yang terbaik apa yang kami punya. Tuhan,
kami berdoa, kami mau seperti Engkau yang mengasihi orang lain, meskipun teman-teman kami bukan teman-teman yang ideal menurut kami. Tapi kami mau menerima setiap kekurangan, kami mau menerima setiap orang dan mengasihi, memberikan kasih kami. Kami mau encourage satu dengan yang lain, kami mau care satu dengan yang lain, dan juga kami mau bertumbuh secara pribadi Tuhan di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kami bertumbuh dan boleh menjadi dampak bagi orang lain. Kami bertumbuh dan kami boleh menjadi garam dan terang di dalam dunia ini Tuhan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami dan hamba-Mu berdoa buat anak-anak di sini yang sudah mendengarkan ibadah ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang melindungi mereka dalam jalan mereka. Dan biarlah kerinduan akan firman Tuhan selalu taruh di dalam hati mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya kami akan berpisah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan keberhasilan di dalam pendidikan mereka. Biarlah keluarga mereka juga Tuhan jagai dan Tuhan berkati. Dan kami berdoa Tuhan biarlah persekutuan dengan Tuhan Yesus, kasih sayang dari Bapa dan penghiburan daripada Roh Kudus selalu beserta dengan anak-anak di sini semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.